cahaya Nabi. Masjid Al-Aqsa disebut juga dengan Baitul Maqdis. Tempat suci umat Islam ini berdiri di Kompleks Haram Al-Syarif atau Temple Mount di Yerusalem, memiliki sejarah dan dinamika yang panjang. Dikutip dari buku Kilau Mutiara Sejarah Nabi oleh Amandra Mustika Megarani, Masjid Al-Aqsa dibangun di sebuah tempat yang berbentuk persegi dengan luas sekitar 144.000 meter persegi. Kawasan ini mampu menampung kurang lebih 400.000 jemaah. Sedangkan bangunan masjidnya sebesar 83 meter dengan lebar 56 meter yang dapat menampung 5.000 jemaah. Kisah Masjid Al-Aqsa tidak lepas tentang bagaimana masjid ini menjadi perebutan antar dua negara, yakni Israel dan Palestina. Di tempat inilah banyak peristiwa bersejarah bagi umat Islam terjadi. Pada dasarnya, kapan tepatnya Masjid Al-Aqsa berdiri belum dapat dipastikan. Berbagai sumber mengatakan hal yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Namun hal yang pasti Masjid Al-Aqsa adalah masjid tertua kedua setelah Masjidil Haram. Hal ini disebutkan dalam buku Qasas Al-Anbiya karya Ibnu Katsir yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Haji Dudi Rosyadi. Abu Dzar pernah bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, "Wahai Rasulullah, masjid manakah yang pertama kali didirikan?" Beliau menjawab, "Masjidil Haram." Lalu Abu Dzar bertanya lagi, "Kemudian setelah itu masjid apa?" Beliau menjawab, "Masjid Baitul Maqdis." Abu Dzar bertanya lagi, "Berapa tahunkah keduanya berselang?" Beliau menjawab, 40 tahun. Sebagaimana yang tertera dalam hadis tersebut, Masjid Al-Aqsa adalah masjid yang sudah didirikan sejak lama, bahkan sebelum kenabian Rasulullah. Ada yang berpendapat, menurut buku sejarah dan keutamaan Masjid Al-Aqsa dan Al-Quds, karya Mahdi Said Reskarism, sosok yang benar-benar pertama kali mendirikan Masjid Al-Aqsa adalah para malaikat, berdasarkan sumber dari beberapa kitab tafsir. Namun ada pula yang berpendapat dari kesepakatan mayoritas ulama dan yang sahih, Nabi pertama yang membangun Masjid Al-Aqsa yaitu Nabi Adam alaihissalam atas wahyu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, sekitar tahun 2000 sebelum Masehi, Nabi Ibrahim alaihissalam merenovasi bangunan Masjid Al-Aqsa serta meninggikan bangunannya. Setelah itu, diketahui bahwa Nabi Yakub alaihissalam juga melangsungkan perbaikan pada bangunan Masjid Al-Aqsa. Selang waktu yang sangat lama, masjid itu kembali dibangun oleh ayah dan anak yang sangat mulia. Mereka adalah Nabi Daud alaihissalam dan Nabi Sulaiman alaihissalam, sebagaimana yang dijelaskan Seni Bertuhan yang ditulis oleh Bambang Saputra. Nabi Sulaiman alaihissalam mendirikan Masjid Al-Aqsa dengan lebih besar, luas, dan indah, sesuai sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin As. Beliau bersabda, "Ketika Sulaiman bin Daud selesai membangun Baitul Maqdis," dalam riwayat lain disebutkan membangun Masjid Baitul Maqdis, "maka ia meminta 3 perkara kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu keputusan hukum yang sejalan berdasarkan keputusan Allah, kerajaan yang tidak selayaknya dimiliki seseorang sesudahnya, dan agar masjid ini tidak didatangi seseorang yang tidak menginginkan selain sholat di dalamnya, melainkan ia keluar dari dosa-dosanya seperti hari ia dilahirkan ibunya." Kedua perkara yang pertama telah diberikan kepada Sulaiman, dan aku berharap ia juga diberikan yang ketiga. Hadis riwayat Ahmad, An-Nasai, dan Ibnu Majah. Menurut para ahli tafsir dan sejarah, sekitar abad ke-6 sebelum Masehi, Masjid Al-Aqsa, Yerusalem, diserang oleh Nebukadnezar dari Babilonia. Hal ini menyebabkan Bani Israel tidak memiliki tanah suci. Ratusan tahun berlalu, mendekati masa di mana Nabi Isa alaihissalam akan lahir ke dunia, datanglah Raja Herodus ke Yerusalem untuk membangun kembali Masjid Al-Aqsa dengan sangat megah, mengikuti rancangan Nabi Sulaiman alaihissalam. Bertahun-tahun kemudian, tempat suci itu kembali dihancurkan oleh Kaisar Titus dari Roma. Kejadian ini diperkirakan terjadi pada tahun 70 Masehi ketika ia datang ke Palestina untuk menghukum orang-orang Yahudi.
Bekas Masjid Al-Aqsa yang sudah hancur lalu diubah menjadi ladang oleh Raja Titus, sebagaimana pendapat Ibnu Khaldun. Akhirnya, Baitul Maqdis nyaris menjadi tidak tersisa dan terbengkalai keberadaannya. Barulah ketika Baitul Maqdis berhasil dikuasai oleh umat Islam pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu an, kaum muslimin berbondong-bondong membangun kembali Masjid Al-Aqsa sebagai wujud laknat Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang kafir di kalangan Bani Israel. Pembangunannya kemudian dilanjutkan kembali pada masa Khalifah Umayyah Abdul Malik dan diselesaikan oleh putranya Al-Walid pada 705 Masehi. Bertahun-tahun setelahnya, Masjid Al-Aqsa terus mengalami renovasi, perbaikan, dan penambahan akibat gempa maupun perang. Sahabat, terlepas dari itu semua, Masjid Al-Aqsa punya sejumlah fakta menarik. Beberapa berkaitan dengan fakta sejarah. Yang ke-1, kiblat pertama sebelum Ka'bah. Kompleks Al-Aqsa pernah menjadi kiblat untuk sholat bagi umat Islam sebelum digantikan Ka'bah. Hal ini terjadi sebelum Allah menurunkan wahyu dalam surat Al-Baqarah yang akhirnya menetapkan lokasi kiblat menjadi Ka'bah. Kedua, situs tersuci ketiga. Masjid Al-Aqsa didapuk sebagai situs tersuci ketiga di dunia bagi umat Islam setelah Masjidil Haram di Mekkah dan Masjid Nabawi di Madinah. Ketiga terdiri dari beberapa tempat suci lainnya. Masjid Al-Aqsa terletak di Kompleks Al-Aqsa. Di kompleks ini tidak hanya terdapat Masjid Al-Aqsa, tetapi juga masjid lain seperti Dome of the Rock, Masjid Qibli, Masjid Buraq, dan Masjid Marwani. Selain itu, kompleks ini juga mencakup situs-situs suci lain seperti tembok ratapan. Area Masjid Al-Aqsa dipercaya menjadi tempat berdirinya kuil Yahudi di masa lalu, yakni di Bukit Bait Suci. Selain itu, ada pula tempat peristirahatan terakhir atau kuburan bagi nabi-nabi dan sahabat nabi. Yang keempat, Isra Mi'raj. Umat Islam percaya bahwa Nabi Muhammad dibawa dari Masjid Suci di Mekah ke Al-Aqsa selama perjalanan semalam atau dikenal sebagai Isra Mi'raj. Dalam peristiwa tersebut, Nabi Muhammad dikisahkan melakukan perjalanan dari Mekah ke Yerusalem, lalu naik ke surga dengan menunggangi makhluk surgawi, Buraq. Perjalanan Rasulullah ini tertuang dalam surat Al-Isra. 5. Kubah pertama. Kubah emas yang bertengger pada Dome of the Rock disebut-sebut sebagai kubah pertama yang pernah digunakan dalam arsitektur Islam. Kubah ini mulanya terbuat dari kayu. Kubah ini dibangun oleh Khalifah Umayyah Abdul Malik bin Marwan, namun kemudian dihiasi dengan potongan marmer dan lapisan emas khas oleh Sultan Turki Utsmaniyah ke-10, Sulaiman. Keenam, pernah menjadi tempat pembuangan sampah. Jauh sebelum dianggap sebagai tempat suci, Masjid Al-Aqsa pernah menjadi tempat pembuangan sampah. Dalam buku berjudul Where Heaven of Earth Meet, Yerusalem Secret Explained, karya Andreas Kaplony, disebutkan bahwa Masjid Al-Aqsa pernah menjadi tempat kudus yang dihancurkan dan diubah menjadi tempat pembuangan sampah kota oleh Helena, ibu dari Kaisar Kristen pertama, Konstantinus. Kejadian itu terjadi ketika membangun gereja makam suci, seperti dikutip The Times of Israel. Meski begitu, tempat pembuangan sampah itu dibersihkan dan dibangun kembali oleh Umar bin Khattab sebagai tempat suci yang sekarang dikenal. Ketujuh, pernah terbakar di sejumlah bagian. Pada 21 Juni 1969, Al-Aqsa pernah mengalami kebakaran. Saat itu, api menghancurkan bagian selatan dan tenggara kompleks masjid. Mimbar megah yang dibangun pada pertengahan abad ke-12 sampai tak selamat. Mimbar itu dibuat untuk persiapan pembebasan Yerusalem dari tentara salib. Tak cuma itu, kubah Al-Aqsa rusak bersama dengan mozaik dan ornamennya. Dua pilar marmer antara kubah dan mihrab juga tak tertolong. Pelaku pembakaran tersebut yakni seorang warga negara Australia, Dennis Michael Rohan, yang langsung ditangkap sebulan kemudian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.